Film dimulai dengan gambaran bumi yang sudah hancur lebur. Badai matahari sebelumnya telah menghantam atmosfer dan mengubah planet ini menjadi hamparan gurun berdebu. Sinar matahari begitu berbahaya, mampu membakar kulit siapa saja yang berani keluar tanpa pelindung. Di tengah kota yang sudah menjadi puing, kita melihat Finch, seorang pria yang berkelana menyusuri bangunan-bangunan kosong bersama robot kecilnya yang setia, Dewey. Dengan mengenakan pakaian pelindung UV, Finch mencari barang-barang yang masih bisa dipakai. Wajahnya berseri saat menemukan sekaleng makanan anjing. Lalu Finch menandai gedung itu dengan pilok sebelum kembali ke truknya. Sesampainya di truk, Finch membuka peta lagi, mencari lokasi baru yang belum dijelajahi. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Badai pasir raksasa mendekat dengan cepat. Finch langsung putar haluan dan kabur secepat mungkin. Mereka akhirnya tiba dengan selamat di tempat perlindungannya yang terletak di bekas pabrik robot. Setelah membersihkan Dewey dan mandi, Finch merasa kondisi tubuhnya menurun. Finch masuk ke area terdalam pabrik, di mana anjing kesayangannya, Goodyear, menyambutnya dengan gembira. Finch memberikan makanan anjing yang tadi ia temukan, tapi Goodyear menolak makan. Anjing itu tahu bahwa majikannya sendiri belum makan apa-apa. Finch hanya minum air, sementara di kulkas hanya tersisa kaleng buah persik yang tak pernah disentuhnya. Kemudian Finch kembali bekerja. Finch memindai berbagai buku menggunakan lengan robot, lalu mengunggah isinya ke sistem robot baru yang telah Finch kembangkan selama bertahun-tahun. Finch sadar betul bahwa tubuhnya makin lemah dan penyakitnya tak bisa disembuhkan. Finch cemas memikirkan masa depan Goodyear jika suatu saat Finch tiada. Karena tak bisa tidur, Finch kembali ke bengkel dan memutuskan untuk mengaktifkan robot barunya saat itu juga. Finch bahkan mencabut sensor penglihatan dari Dewey untuk dipasang pada robot tersebut. Setelah daya dipasang dan program dijalankan, robot itu mulai merespons. Finch lalu memasang modul bahasa sehingga mereka bisa berkomunikasi. Finch memberi 2 tugas utama pada robot itu, membantunya dalam segala hal dan merawat Goodyear setelah Finch pergi. Namun di tengah proses pemrograman, tiba-tiba listrik padam. Finch naik ke turbin untuk memperbaikinya. Begitu listrik kembali, Finch melihat awan aneh di luar. Lewat komputer, Finch tahu ada badai super yang akan berlangsung 40 hari sedang menuju ke arah mereka dan tinggal 24 jam lagi. Finch sadar, Finch harus pergi dari sini jika ingin selamat. Dengan sisa tenaga, Finch memasang semua komponen penting ke tubuh robot barunya. Sambil menahan darah yang menetes dari hidung, tanda penyakitnya kian parah, Finch melihat robot itu mulai meniru gerakannya. Akhirnya, robot itu bisa berdiri dan melangkah. 1, 2, 1, 2. Yeah. It's good. Finch segera mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Finch juga mengambil beberapa kartu pos bergambar jembatan Golden Gate di San Francisco, tujuan mereka kali ini. Sementara itu, di ruangan lain, robot barunya masih belajar berjalan. Karena kasihan melihat Dewey yang tak bisa melihat, Finch melepas kamera CCTV dan memasangnya pada robot kecil itu. Setelah semuanya siap, Finch, Dewey, Goodyear, dan robot baru itu masuk ke dalam truk van dan memulai perjalanan menuju San Francisco. Di tengah perjalanan, robot barunya yang pintar mengeluh bahwa kepalanya terasa kendur.
Begitu sampai di sebuah kota, Finch menghentikan mobil dan membetulkan baut yang longgar di kepala robot itu. Saat itulah robot itu mulai penasaran dengan kartu pos yang dibawa Finch. Robot itu bertanya siapa yang mengirimnya. Seperti biasa, Finch menjawab bahwa kartu-kartu itu berasal dari pamannya. So friends and family could stay. One. Bridge. Your destination 10,800. Setelah memperbaiki kepala robot, Finch mengenakan baju anti radiasi lalu mengajaknya keluar untuk mencari barang yang bisa digunakan. Di depan mereka, ada sebuah gedung dengan gembok yang masih utuh, tanda bahwa tempat itu belum pernah dijarah siapapun. Finch menjelaskan bahwa lapisan ozon sekarang berlubang seperti keju karena badai matahari. Itu sebabnya tidak ada makhluk hidup atau tanaman yang bisa bertahan. Saat badai terjadi dulu, Finch kebetulan sedang bekerja di bawah tanah sebagai teknisi robot. Itulah yang menyelamatkannya. Alih-alih paham, robot itu malah mencari-cari keju di langit. Finch kesal dan memintanya berhenti bertingkah aneh. You said up there This is not a joke. for fun. Why you imitate? Stop apologizing. Ketika Finch kesulitan membuka pintu gedung, robot itu langsung mengangkat pintu tersebut dengan mudah dan melepasnya begitu saja. Finch mengajaknya masuk untuk memeriksa isi gedung. Di dalam, mereka menemukan makanan popcorn. Finch membawa robot itu keluar dan meletakkan popcorn di atas permukaan besi yang panas. Popcorn itu pun langsung meletup karena terik matahari. Robot yang masih polos itu terkesan sekali. Tidak lama menikmati momen itu, Finch melihat tornado raksasa dari kejauhan. Mereka segera pergi menuju dataran tinggi. Air temperature high, 100. Something red filling up lives. Tapi tornado tak kunjung hilang. Akhirnya, Finch mengajari robot itu cara memaku tali panjang ke tanah agar mobil tidak terangkat angin. Setelah beberapa kali memalu, tenaga Finch yang sakit mulai habis. Robotnya lalu mengambil alih. Finch yang panik memintanya segera masuk karena tornado sudah dekat. Tapi robot itu bersikeras menyelesaikan satu tali lagi. 500. Get back in here. Begitu selesai, robot itu lari masuk ke mobil. Beberapa detik kemudian, tornado menghantam kendaraan mereka. Tiupan angin yang kuat melepas beberapa tali dan hanya satu yang bertahan. Untungnya, tornado cepat berlalu dan mereka selamat. Setelah merasa aman, Finch keluar untuk memeriksa mobil. Finch melihat satu ban hancur total. Ia bingung karena tidak membawa dongkrak. Tapi tanpa diduga, robot itu mampu mengangkat mobil sendiri, sehingga Finch bisa mengganti ban dan melanjutkan perjalanan. I really enjoy. Malamnya, mereka beristirahat. Finch memanfaatkan waktu untuk memperbaiki baju anti radiasinya. Di saat itu, robotnya meminta diberi nama. Tapi nama yang diinginkannya adalah Pai Joe, Lennon, dan Karsina. Semuanya ditolak Finch. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya disepakati nama robot itu adalah Jeff. Finch menjabat tangannya dan mengucapkan, "Selamat datang di bumi." Keesokan paginya, Finch terbangun oleh suara Jeff yang menirukan gonggongan Goodyear. Rupanya Jeff ingin berkomunikasi dengan anjing itu karena merasa Goodyear tidak menyukainya. Finch menenangkannya dan berkata bahwa butuh waktu untuk membangun kepercayaan seekor anjing. Perjalanan dilanjutkan lagi. Di tengah jalan, batuk berdarah Finch kambuh. Finch lalu membelokkan mobil menuju sebuah rumah makan yang kosong. Finch masuk ke dalam bangunan itu. Batuknya makin parah sampai mengeluarkan darah. Jeff yang kesulitan membujuk Goodyear untuk turun akhirnya dibantu Finch. Setelah itu, Finch menyuruh Jeff menjaga mobil. Tapi karena bosan menunggu, Jeff malah menyalakan musik dan menari-nari di dalam mobil. Tanpa sengaja, Jeff menginjak pedal gas dan membuat mobil bergerak sendiri. Finch yang melihat kejadian itu langsung berlari keluar dengan panik. Saat ditanya apakah Jeff yang menggerakkan mobil, Jeff bilang tidak tahu dan mobil itu berjalan sendiri. Finch memintanya mengembalikan setelan baju anti radiasi, tapi Jeff malah memundurkan mobil dengan kasar sampai menabrak tiang. Finch marah sekali. Karena kesal, Finch menjulurkan tangannya ke bawah sinar matahari sampai telapak tangannya langsung terbakar.
Di momen itu, Finch menjelaskan kepada Jeff bahwa Finch dan Goodyear adalah makhluk rapuh yang bisa mati jika terkena matahari. Itulah alasan paling penting Finch menciptakan Jeff, agar Jeff bisa menjaga Goodyear ketika suatu hari nanti Finch sudah tiada. Setelah kejadian itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Finch merasa kasihan melihat Jeff yang terlihat murung setelah dimarahi. Akhirnya Finch mengajarkan Jeff cara menyetir. Air little gas. Meski awalnya Jeff cukup kaku, lama-kelamaan Jeff mulai bisa mengemudi dengan lancar. Just a hair. Good. Malam harinya, langit dihiasi aurora yang indah akibat menipisnya lapisan ozon. Dalam momen tenang itu, Jeff bertanya mengapa Finch tidak melakukan perjalanan di malam hari saja jika sinar ultraviolet begitu berbahaya. Finch menjelaskan bahwa meski UV berbahaya, setidaknya polanya masih bisa diprediksi. Justru di malam hari, manusia menjadi ancaman terbesar. Demi bertahan hidup, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh sesamanya. Finch menasihati Jeff dengan suara tegas agar tidak mudah percaya pada manusia lain. Jeff terlihat takut mendengar nada bicara Finch yang keras. Because it's predictable. Don't. Tapi kemudian Finch menenangkannya dan berkata bahwa suatu hari nanti Jeff akan merasakan emosi yang sulit dikendalikan. Jika Jeff bisa menguasainya, itu artinya Jeff telah menemukan jati dirinya. Karena malam itu sangat dingin, Finch memutuskan tidur di dalam mobil. Sementara Jeff memilih tetap di luar, mencerna semua nasihat yang diberikan Finch. Keesokan paginya, Jeff kaget melihat Finch muntah darah. Kondisinya semakin memburuk. Jeff kebingungan dan meminta perintah, tapi Finch yang sudah putus asa justru berkata bahwa Jeff harus mencari dokter jika masih ada yang tersisa di bumi. Jeff lalu mengambil inisiatif membasahi handuk untuk mengompres Finch dan membiarkannya beristirahat. Melihat sikap Jeff, Goodyear si anjing pintar mulai mempercayainya. Jeff kemudian mengambil alih kemudi dan membawa mereka menuju San Francisco. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota. Jeff menghentikan truk dan atas inisiatifnya sendiri, Jeff mengajak Dewey masuk ke sebuah bangunan rumah sakit untuk mencari dokter atau barang yang bisa digunakan. A little extra muscle. Speech, by the way. Sementara itu di dalam mobil, Finch siuman dan langsung panik melihat bangunan yang mereka datangi. Jeff yang tidak menyadari bahaya terus memeriksa ruangan satu persatu. Jeff menemukan beberapa obat dan sebuah jaket, lalu mencobanya. Melihat Jeff dan Dewey sudah masuk terlalu jauh, Finch segera mengenakan baju pelindung dan menyusul mereka. Di ruangan lain, Dewey berusaha mengambil sekotak makanan. Sementara di lantai atas, Jeff menemukan lemari berisi obat-obatan dan makanan. Tapi malapetaka terjadi. Dewey tiba-tiba hancur tak berbentuk saat mencoba mengambil kotak itu. Finch yang datang terlambat hanya bisa terdiam, sedih melihat robot kecil yang selama ini menemani perjalanannya telah hancur. Tanpa buang waktu, Finch mencari Jeff dan menariknya keluar. Tepat setelah itu, terdengar suara aneh dari balik bangunan. Mereka bergegas lari kembali ke mobil. Begitu masuk, Finch langsung menancap gas. Di belakang mereka terlihat sebuah kendaraan yang akan mengejar mereka. Dengan panik, Finch menjelaskan bahwa bangunan tadi memang jebakan dan manusia di daerah itu sangat berbahaya. Finch mengambil pistol, memasukkan peluru, lalu menyuruh Jeff menyetir sejauh mungkin. Menjelang malam, sorot lampu dari kendaraan pengejar masih terus mengikuti. Finch mematikan lampu mobil dan meminta Jeff mempercepat laju, karena Jeff bisa melihat dalam gelap. Sesampainya di jembatan layang, Finch meminta Jeff membawa mobil turun ke terowongan di bawahnya. Tapi Jeff justru menghentikan kendaraan. Finch kesal dan memaksanya maju, namun Jeff menjelaskan bahwa tinggi jembatan terlalu rendah. Panel surya di atas mobil tersangkut dan tidak bisa masuk. Dalam kepanikan, Jeff keluar dan mendorong mobil mereka sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil masuk ke terowongan. Begitu truk sepenuhnya masuk, pengejar mereka kehilangan jejak dan pergi. Untuk sementara, mereka selamat. Setelah keadaan aman, Finch keluar dari truk dengan lunglai dan melihat panel suryanya yang hancur. Finch putus asa.
menganggap perjalanan mereka mustahil dilanjutkan. Finch merasa dirinya terlalu lemah, terlalu tua, dan sudah diambang ajal. Jeff mencoba menenangkannya, tapi Finch malah memintanya diam. Setelah suasana mereda, Jeff kembali mendekat dan mengatakan bahwa Jeff yakin mereka bisa sampai di jembatan Golden Gate. Finch pun mulai bercerita. Finch menjelaskan bahwa 20 tahun lalu, badai matahari menghancurkan bumi dan mengubah segalanya. Bencana itu tidak memusnahkan seluruh umat manusia, karena sebagian sempat berlindung. Tapi seiring waktu, persediaan makanan menipis. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Tidak ada hewan yang mampu bertahan di bawah terik matahari. Finch kemudian bercerita tentang suatu malam ketika Finch mengais barang di sebuah toko dan menemukan sebungkus mie instan. Tapi ketika hendak pergi, Finch mendengar suara langkah. Ternyata seorang ibu dan putri kecilnya datang mencari makanan. Dari kejauhan, Finch melihat mereka memegang pistol. Finch memilih bersembunyi, takut mie instan Finch direbut. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan mencoba merampas barang bawaan ibu dan anak itu. Sang anak menangis ketakutan hingga akhirnya keduanya dibunuh dengan keji. Finch yang menyaksikan dari persembunyian hanya bisa menyesal. Finch sadar dirinya terlalu fokus mempertahankan sebungkus mie, bukan menolong mereka. Tapi saat hendak pergi, Finch mendengar suara dari tas gadis kecil itu. Di dalamnya, ada seekor anak anjing lucu. Dari situlah Finch menemukan Goodyear dan memutuskan merawatnya sampai sekarang. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Jeff yang menyetir sementara Finch beristirahat di kursi belakang. Jeff membaca tulisan di balik kartu pos bergambar Golden Gate dan menemukan bahwa pengirimnya ternyata adalah ayah Finch, bukan pamannya. Saat Jeff hendak mengambil kartu pos lainnya, alat pendeteksi radiasi berbunyi. Terdeteksi bahwa tingkat radiasi di daerah ini sangat rendah. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu menabrak kaca depan. Jeff kaget dan membangunkan Finch. Begitu keluar dari mobil, Finch menyadari sesuatu yang luar biasa. Sinar matahari tidak lagi membakar kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Finch bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perlu pelindung. Di pinggir jalan, Finch bahkan melihat kupu-kupu yang terbang bebas. Dengan semangat baru, Finch memakai setelan jas dan topinya, lalu mengajak Jeff bersantai di bawah matahari. Jeff kemudian bercerita bahwa semalam Jeff membayangkan mereka bertiga berdiri di atas jembatan Golden Gate. Finch terkejut mendengarnya karena berarti kemampuan buatan Finch sudah bisa berimajinasi layaknya manusia yang bermimpi. Finch merasa bahagia dan tidak sabar membayangkan perkembangan Jeff dalam 6 tahun ke depan. Jeff lalu bertanya mengapa Finch selalu bilang kartu pos itu dari pamannya, padahal jelas tertulis dari ayahnya. Finch pun menjelaskan semuanya. Dahulu ayahnya adalah tentara yang pergi meninggalkan ibunya sebelum Finch lahir. Pada ulang tahunnya yang ke-15, Finch menerima kartu pos bergambar Golden Gate dari ayahnya yang memintanya untuk bertemu di San Francisco suatu hari nanti. Sejak dewasa, Finch membeli setelan jas yang kini dipakainya dengan harap bisa bertemu ayahnya di Golden Gate dengan bangga. Namun karena kesibukan dan kondisi dunia yang hancur, Jeff tak pernah sampai ke sana, meski keinginan itu tetap disimpannya. Whenever someone already tell me how many. Mendengar cerita itu, Jeff langsung berdiri dan mengajak mereka berangkat, karena hanya butuh setengah hari lagi untuk mencapai Golden Gate. Tapi Finch menolak dengan lembut. Finch merasa tubuhnya sudah tidak sanggup lagi, kondisinya semakin lemah. Untuk terakhir kalinya, Finch melempar bola untuk Goodyear. Jeff mencoba ikut bermain, tapi anjing itu tetap mengembalikan bola pada Finch. Jeff hampir menyerah karena merasa Goodyear belum menyukainya, tapi Finch memintanya mencoba lagi. Di saat itulah, Finch tiba-tiba batuk dan mengeluarkan darah. Jeff panik, namun Finch justru memintanya terus bermain dengan Goodyear. Saat Jeff bertanya apakah Finch butuh bantuan, Finch hanya tersenyum. Finch memeluk Jeff dan mengucapkan terima kasih sebelum berjalan masuk ke mobil untuk berbaring. Setelah Jeff membereskan barang-barang, Jeff mendengar suara gonggongan pelan dari dalam truk. Ketika diperiksa, Finch telah meninggal. Jeff meletakkan tubuh Finch di atas tumpukan kain dan membakarnya dengan penuh hormat. Keesokan paginya, setelah mengisi bahan bakar, Jeff merasa bingung harus melakukan apa lagi.
Sistemnya seperti kehilangan arah. Tapi kemudian Jeff ingat bahwa Finch selalu memberi makan Goodyear. Jeff membuka kaleng makanan anjing dan menyuapinya perlahan. Sore harinya, saat Jeff sedang duduk, Goodyear tiba-tiba muncul membawa bola. Jeff pun melemparkan bola itu, dan untuk pertama kalinya, Goodyear mengembalikan bola kepadanya. Jeff sangat bahagia karena akhirnya Goodyear menerima dirinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di jembatan Golden Gate. Sepanjang jalan terlihat sungai yang mengalir dan tanaman hijau yang mulai tumbuh kembali. Di atas jembatan yang kini dipenuhi semak belukar, Jeff melihat ratusan surat yang ditempel oleh orang-orang yang berhasil sampai ke sana. Looks like... You think... Well... Cerita kemudian ditutup dengan adegan Jeff menambahkan kartu pos milik Finch sebagai tanda bahwa mereka pun telah tiba. Jeff lalu mengajak Goodyear mencari komunitas manusia yang masih bertahan hidup di Marin County, San Francisco, dan film pun berakhir.